Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tujuan Hidup yang Jelas. Saudara, kekristenan sejatinya bukan suatu peristiwa, namun suatu proses perubahan menjadi manusia baru. Namanya proses itu harus terus di-upgrade dan tidak boleh berhenti. Itulah sebabnya sebagai orang percaya kita harus memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu menjadi manusia baru yang serupa dengan Kristus. Dengan kata lain, menjadi orang Kristen bukan hanya menjadi anggota gereja tertentu atau yang tadinya bukan beragama Kristen, sekarang ikut agama Kristen. Yang dulunya suka main judi, sekarang tidak main judi lagi. Yang dahulu pelit, sekarang tidak. Tentu tidak cukup demikian. Juga tidak cukup walau di mata manusia sudah dipandang baik, tetapi sebenarnya bobrok, hanya tidak ketahuan saja. Bukan begitu, tetapi harus benar-benar jadi baru dalam arti memiliki karakter Kristus. Paulus menuliskan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Maksudnya apa ya? Yang tidak kelihatan itu kerajaan surga, saudara. Nah, sayangnya banyak gereja dan persekutuan Kristen lebih memperhatikan yang kelihatan, yaitu kehidupan hari ini di bumi ini. Bagaimana bisa diberkati secara jasmani, usaha atau studinya berhasil, kebutuhan terpenuhi dan mempunyai berbagai fasilitas. Memang hal itu tidak salah, karena kita memang harus memperhatikan itu. Namun, itu semua bukan tujuan yang benar dalam iman kekristenan. Tetapi kalau sudah begitu, biasanya kurang atau bahkan tidak mengajak jemaat melihat yang tidak kelihatan. Saudara, yang tidak kelihatan yaitu kerajaan surga itu ada. Di sanalah Tuhan Yesus akan bertahta sebagai raja. Sekarang memang tidak kelihatan, tetapi tempat itu sungguh-sungguh ada. Terserah kita mau percaya atau tidak. Tuhan juga tidak memaksa kita untuk percaya. Namun, sebagian kita yang telah mengalami perjalanan panjang hidup ini pasti mengalami Tuhan. Apalagi orang yang rajin berdoa, pasti mengalami suasana-suasana tertentu, pengalaman-pengalaman tertentu yang bersifat luar biasa, spektakuler, di mana ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Allah itu ada dan nyata, tetapi ia tidak murahan. Maka dia tidak bisa dialami oleh sembarang orang. Kalau kita memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, kita akan punya tujuan hidup yang jelas, yaitu di kekekalan. Akibatnya, hidup kita pasti berubah. Maka saudara, mau tidak mau kita harus di-upgrade untuk menjadi lebih benar, lebih rendah hati, lebih suci, sabar, lebih mengerti orang lain, dan lebih mengampuni. Hal itu tidak pernah berhenti sampai kita meninggal dunia. Itulah sebabnya
Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, "Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari." Secara lahiriah memang sudah tidak secantik dulu, tetapi belas kasihannya untuk sesama semakin besar. Nah, orang-orang seperti ini yang layak untuk masuk surga. Jadi, yang penting bagi kita adalah hari ke hari bisa dilewati, bisa makan minum, dan hati kita tidak terikat oleh dunia. Saudara, kita itu pasti mati, dan ini berlaku bagi siapapun. Jadi kita mestinya siap-siap supaya kapanpun kita meninggal, kita memiliki kepastian diterima di rumah Bapa. Kita itu harus mau belajar untuk mengerti, percaya, dan menerima realitas bahwa ada kehidupan yang akan datang. Di luar sana, orang tidak memikirkan kekekalan. Namun, jangan sampai kita terbawa arus mereka. Ingat, jangan sampai ketika berada di ujung maut, kita bingung, aduh aku diterima tidak ya? Maka lebih baik kita takut sekarang, tetapi berubah menjadi benar, daripada kita tidak pernah takut, sehingga kita hidup sembarangan dan kita binasa. Saudara, kekristenan itu tidak mengajarkan spekulasi atau untung-untungan. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu, karena yang namanya keselamatan adalah sebuah kepastian. Masalahnya, bagaimana cara kita memastikannya? Yaitu, apabila setiap hari kita lulus ujian. Jika setiap hari kita lulus dalam ujian kehidupan, keselamatan pasti menjadi milik kita. Sebaliknya, kalau tes harian kita jelek, tidak mungkin kita bisa masuk surga. Kalau masih mudah tersinggung dan mudah marah, nilai kita pasti jelek. Kalau tetangga cerewet, kita ikut cerewet. Orang jahati kita, kita lawan. Kita tidak lulus, saudara. Maka kita harus selalu bersedia di-upgrade. Disinilah Roh Kudus akan menolong. Memang kelihatannya kita sepertinya kalah, seperti tidak maju kalau dibanding yang lain, tidak istimewa. Misalnya sebagai seorang istri, kita mengalah ketika suami kasar. Kita diam, teraniaya, tidak apa-apa. Kita harus berpikir hidup di bumi ini tidak lama. Dan yang kita lakukan sebenarnya adalah praktek hidup konkret, menjadi manusia unggul, manusia baru. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir akan hari esok. Kalau kita jadi kekasih Tuhan, jadi biji matanya, tidak ada yang bisa lawan kita, dan kita tidak bisa membayangkan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Betul, karena Tuhan pasti akan sediakan yang terbaik bagi kita. Kalau kemarin kita gagal sabar, sekarang kita harus upgrade untuk bisa sabar. Kalau kemarin kita berbuat dosa, hari ini kita berkomitmen berhenti berbuat dosa karena demi kekekalan. Jadi itulah saudara tujuan hidup kekristenan yang sesungguhnya, yaitu menjadi manusia baru yang layak tinggal di kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.